Saya terangkan ulang ya. Menurut penalaran hukum, bila pidana dinaikkan pada kasus perkosaan, pidananya disamakan dengan pembunuhan, maka terjadi deterrent effect, efek jera. Apa akibatnya? Kasusnya harusnya menurun. Nangkap nggak? Seperti itu. Nangkap. Ternyata setelah hukum itu diubah, kasusnya justru naik. Itu artinya penalarannya keliru. Nangkap nggak itu? Itu nggak ada urusannya dengan teori Friedman bahwa kultur hukum. Nggak ada. Ini logik di dalam penalaran hukum. Jadi kelihatannya kalian diasuh oleh dosen-dosen dungu yang nerangin teori Friedman segala macam tanpa ada legal reasoning di belakangnya. Karena itu kalian langsung, oh menurut Friedman itu ada karena ada kultur hukum, karena ada kapasitas negara yang kurang. Loh, justru itu problemnya. Jadi jangan jawab problem dengan justru problem yang kita maksudkan. Sekarang saya balik ya, strict pada logika tadi itu. Kalau perempuan diperkosa, pemerkosanya dapat 15 tahun. Tetapi supaya perempuan kasusnya dikurangi, maka hukumannya dinaikkan setara dengan pembunuhan. Diharapkan kasusnya turun. Ternyata setelah 2 tahun kasusnya justru naik. Nah, kan nggak logika itu? Coba dibersihin dulu otaknya. Lupain dulu mata kuliah kalian tuh. Saya bisa ajarin 7 semester itu dalam 2 jam tuh. Nangkap poinnya. Sekarang kita mau bahas. Artinya ada yang salah di dalam penalaran hukum yang mengatakan bahwa tambahan pidana akan menurunkan kasus. Kan itu dalilnya. Yes, kalau begitu di mana salahnya? Nangkap. Kalau begitu di mana salahnya? Ya, nalarnya Bang, titik do tolak out of the box itu, ya. Titik tolak. Bentar, siapa yang ngomong nih? Saya Bang. Siapa namanya? Dahir Bang. Ya. Oke, ya. Dahir. Nalarnya, jadi nalar yang punya otoritas, yang punya undang-undang, yang sebenarnya paradigmanya hanya untuk menghukum, bukan untuk preventifnya. Ya itu emang aktualnya kayak gitu. Kalau bukan jadi ini ngaco lagi nih. Hukumnya udah dibuat, nggak ada lagi preventif. Justru karena preventifnya gagal, udah dikasih tahu jangan perkosa segala macam, udah dikasih pelajaran agama, dikasih pelajaran gender, masih juga. Karena itu dipakai pidana. Ini bukan soal preventif, ini ngaco lagi nih pikirannya. Kalau preventif aja orang berdoa aja kan. Justru karena preventif gagal, maka dipakai maksim bahwa pidana itu adalah utmost punishment. Kan begitu jalan pikiran hukum kan? Bisa anggap nggak keterangan saya? Bisa. Luar biasa. Oke Bang, udah at least lah kita pusing hari pagi ini. Makasih. Iya, saya mau bikin kalian pusing supaya otak lu itu cair gitu. Oke Bang, iya Bang, sedikit respon tadi Bang. Sekarang jadi undang-undang tadi. Ikuti logika saya, ikuti penalaran saya. Pada waktu dibuat dalil bahwa udah dapat sinyal ya? Sudah Prof. Dapat Bang. Jadi fokus pada kasus saya. Sekarang saya terangkan. Kalau seseorang memperkosa, dia dipidana 15 tahun. Lalu dia berpikir, kalau dia membunuh, dia dipidana seumur hidup. Sekarang perkosaan disamakan deliknya, pidananya juga seumur hidup. Maka bagi si pemerkosa lebih baik dia memperkosa sekaligus membunuh daripada sekedar memperkosa. Kalau dia hanya memperkosa, dia kena hukuman setara dengan pembunuhan. Kalau dia membunuh, kemungkinan saksinya hilang karena yang dia perkosa dia bunuh. Coba lihat logika pikiran itu. Jadi lebih efisien bagi. Iya, dapat.
ikutin pelan-pelannya, lebih efisien bagi si pemerkosa untuk memperkosa sekaligus membunuh. Kalau dia hanya memperkosa, tetap dia akan kena 20 tahun. Kalau dia memperkosa dan membunuh, sangat mungkin dia nggak kena 20 tahun. Karena saksinya udah meninggal. Kalau hanya memperkosa, saksinya masih ada. Itu yang namanya, di dalam legal reasoning, economic analysis of law. Menganalisa hukum dengan menganggap bahwa kriminal itu adalah homo economicus. Bahwa si pelaku kejahatan juga adalah makhluk ekonomi yang mau cari efisiensi. Karena itu nggak perlu bilang prevensi gagal, moralnya buruk. Enggak. Pelaku kejahatan, dia berpikir efisien. Lebih baik gue perkosa sekaligus gue bunuh, hukumannya toh sama. Kalau gue ketangkap, ya udah, masuk 20 tahun. Tetapi dengan membunuh, peluang untuk menghilangkan barang bukti lebih besar. Dapat nggak poin itu? Dapat Bang, jelas, mantap. Nah, begitu cara berpikirnya tuh. Jadi jangan ditambah-tambahin, itu kan nggak bermoral. Jadi proposal hukumnya ngaco. Artinya, orang yang membuat aturan itu nggak ngerti ilmu yang disebut economic analysis of law. Kapan itu diajarkan di Fakultas Hukum Indonesia? Nggak ada mata kuliah itu. Padahal itu yang paling penting untuk menuntun seorang pengacara berpikir cerdas. Jadi, Fakultas Hukum kita, filsafat hukum udah cuma dapat 1 semester, itu pun di ujung, yang seharusnya 3 semester awal itu tentang sejarah hukum dan legal philosophy. Itu yang mestinya diajarkan di semester 1 sampai semester 3 sebagai dasar. Lalu legal reasoning, itu semester 5 sampai semester 7. Itu yang mesti diajarkan. Yang lain itu bisa baca di kitab undang-undang. Ngapain diajarin hukum pidana? Itu bisa baca sendiri kok. Kalau dasar-dasar filsafat hukum dan legal reasoning sudah Anda kuasai. Nah, itu kelemahan dari sistem pelajaran hukum kita. Akibatnya apa? Akibatnya pengacara-pengacara kita nggak berani duel di depan pengadilan dengan fasilitas legal reasoning. Untuk berdebat aja nggak bisa. Konsekuensinya apa? Hukum diselesaikan under table transaction, yaitu tukar tambah di belakang panitera, tukar tambah sebelum masuk ruang sidang. Jadi hukum kita memang potensi untuk jadi sumber korupsi karena lawyer maupun mahasiswa maupun dosen-dosen tidak ditrain dengan basis pengetahuan yang ketat. Itu akibatnya. Orang yang takut berdebat, yang mending dia saling sogok menjogok ya di depan pengadilan. Ya, lawyer dengan lawyer menyelesaikan soal pidana dengan amplop. Kalau soal perdata ya oke lah. Karena berlaku prinsip pacta sunt servanda. Tetapi intinya adalah logika gagal dipahami oleh mahasiswa fakultas hukum. Nah, ini yang mesti kalian ungkapkan secara publik. Di HKPS dituntut untuk membuka peluang perubahan kurikulum. Anda belajar hukum di sini kan dari SMA masuk fakultas hukum, terus diajarin tentang Pancasila, terus tiba-tiba lulus fakultas hukum, dikasih toga, terus buka kantor pengacara. Di Amerika Anda bisa belajar fakultas hukum kalau Anda punya sarjana S1 sebelumnya. Jadi Anda harus jadi sarjana dulu baru masuk fakultas hukum. Tapi itu di Amerika atau di Wakanda tuh. Jadi karena itu nggak ada, ya nggak usah kecewa. Lakukan kurikulum di luar. Perbanyak diskusi, undang orang-orang yang paham tentang problem hukum dan mengerti tentang legal philosophy. Nah, itu pentingnya belajar hukum sekaligus belajar intellectual history, sejarah intelektual. Supaya kita nggak sekedar ngomong, ya equality before law, iya. Tapi kata John Locke bukan itu maksudnya. Ya, Pancasila adalah segala sumber hukum dan itu adalah ground norm atau start fundamental norm. Ya salah. Tapi kalau kita bilang salah, dosennya marah. Kok kamu lebih tahu? Ya kamu yang mesti buktikan. Masih bilang, menurut Hans Kelsen, ground norm itu adalah fiksi statusnya. Karena itu Pancasila bukan ground norm. Kenapa? Karena Pancasila dibuat. Ulang tahunnya pun ada, 1 Juni.